Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kassari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Yang saya hormati segenap para kiai, para alim ulama, para pengurus NU, baik ranting dan ranting mana? Ranting Jatisari dan MWC Mijen dan juga cabang Kota Semarang yang hadir dalam kesempatan ini, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat TNI, Polri dan sipil, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, kita bisa hadir di tempat ini untuk sama-sama bergembira menyambut junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti di akhirat mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan kita ini merupakan panggilan dari Nabi bahwa kita semua adalah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang menjadi tauladan kita, manusia yang menjadi panutan kita, manusia yang dengan langkah kakinya tempat keselamatan, tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan kita di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling istimewa. Di dalam fisiknya, beliau adalah orang yang paling nomor satu di alam semesta. Di dalam akhlaknya, beliau adalah orang yang nomor satu di seluruh dunia sejak terciptakannya bumi ini. Dalam segi intelektualnya, beliau adalah orang yang nomor satu. Dalam segi fisiknya, beliau adalah orang yang nomor satu. Dalam segi kepemimpinannya, beliau adalah orang yang nomor satu. Apalagi dalam segi jiwanya, rohaniyahnya, batiniyahnya, tidak ada orang siapapun, makhluk yang mampu untuk mendalami kekuatan rohaninya Rasulullah, jiwanya Rasulullah dan batinnya Rasulullah, yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang merupakan tabiah manusia, selalu cinta kepada hal yang istimewa. Tabiah bawaan kita selalu cinta kepada hal yang paling bagus. Maka pantaslah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah orang yang paling bagus dalam semua segi. Dalam saraf fisiknya diceritakan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bagus seluruh dunia. Kalau beliau mengatakan bahwa "U'tiya akhi Yusuf syatrul jamal", bahwa saudaraku Yusuf alaihissalam Allah berikan separuh daripada kebagusan alam ini.
Kemudian Rasulullah bersabda, "U'titu syatrul kullu, jamalul kullu." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebagusan 100%. Yang separuhnya untuk Nabi Yusuf. Orang yang sangat sempurna sehingga disebutkan ketika sahabatnya melihat wajahnya Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Thabit terpukau dengan wajah yang begitu ganteng, wajah yang begitu sangat luar biasa. Maka beliau langsung mengatakan dalam syairnya, "Khuliqta mubara'an min kulli aibin." Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ajmalu minka kalam taraqatu aini wa ajmalu minka kalam talidur nisa'u. Khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u." Satu sahabat Nabi ketika terpesona dengan wajahnya Rasulullah, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kebagusan kamu sungguh mataku belum pernah memandangnya. Dimanapun saya berada belum pernah memandang wajah seperti kamu ini. Dan kebagusan kamu seperti ini ya Rasulullah, saya yakin sudah tidak akan mungkin ada seorang wanita yang akan melahirkan orang seperti engkau. Khuliqta mubara'an min kulli aibin." Kamu ini dicipta oleh Allah bersih daripada semua yang aib, bersih dari semua yang kurang, sempurna. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Sepertinya kamu ini diciptakan sesuai dengan pesananmu ya Rasulullah. Jadi dicipta seperti pesanan, bahwa alisnya seperti ini, pipinya seperti ini, bibirnya seperti ini, hidungnya seperti ini, yang sangat luar biasa. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi bedanya kebagusan Rasulullah dengan bagusnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah satu, bahwa kewibawaan Rasulullah mengalahkan kebagusan fisiknya Rasulullah. Sehingga tidak ada wanita yang memandangnya sampai terpesona memikirkan tentang syahwat hawa nafsu. Lain dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, bahwa bagusnya mengalahkan kewibawaannya, sehingga bagusnya sangat menggoda wanita-wanita yang memandangnya. Tetapi junjungan kita Nabi SAW, wibawanya yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satu manusia pun yang mampu menatap matanya Rasulullah SAW dengan beberapa detik. Sehingga diceritakan dalam sebuah riwayat, apabila beliau berjalan di kota Madinah, maka seperti ada ribuan tentara yang ada di belakangnya, sehingga ada orang-orang yang di sekitarnya mesti menundukkan pandangan, tidak berani bertatap muka dengan wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, fisiknya sangat bersih. Beliau wajahnya putih dan kemerah-merahan, wangi secara alami. Diceritakan dalam riwayat bahwa keringat yang keluar dari wajah beliau, keringat yang keluar dari tubuh beliau lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga istri beliau, Ummu Salamah, ketika di musim panas, Rasulullah keluar keringat yang begitu banyak. Dan apabila keluar keringat, bundar-bundar seperti mutiara, seperti berlian yang berjalan di wajahnya, sangat berkilauan. Dikumpulkan itu keringatnya di sebuah botol. Dan ketika beliau bangun, mengatakan, "Wahai istriku, untuk apa kau mengumpulkan keringatku ya istriku?" Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, aku kumpulkan ini, aku gunakan untuk minyak wangi. Dan aku gunakan untuk barokah apabila ada anak-anak yang sakit, maka aku tetesi keringatmu bercampur dengan air, dan dengan demikian Allah sembuhkan." Allahumma shalli ala Muhammad. Mengambil barokah daripada tubuhnya Rasulullah yang mulia. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saking bersihnya dan saking harumnya tubuh beliau, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan lalat untuk hinggap di tubuhnya. Jadi seumur hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dihinggapi lalat. Ya. Haram lalat untuk menempel daripada tubuhnya.
Masya Allah. Beliau tidak pernah menguap seumur hidup. Beliau bersin, karena bersin itu adalah sehat. Maka disunahkan apabila kita menguap, kita suruh menutup mulut kita, ataupun menutup dengan tangan kita supaya tidak terbuka. Tetapi apabila kita bersin, kita suruh bersin, tapi dipelankan suaranya sambil kita mengucapkan Alhamdulillah. Dan kemudian yang mendengarkan mengucapkan Yarhamukallah, yang bersin menjawab lagi Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu terang tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengarahkan terangnya sinar matahari, sehingga apabila para sahabat berjalan bersama beliau, Rasulullah tidak punya bayangan. Tidak berbayang seperti kita. Kita dengan sinar lampu yang tidak begitu terang, tubuh kita berbayang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berbayang sama sekali. Sehingga dikatakan beliau adalah cahaya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Atimur ruku'a wal sujud, fa inni arakum min wara'ud dhahri. Dalam hadis Bukhari, sempurnakanlah kamu ketika kamu ruku', sempurnakanlah kamu ketika sujud, karena sesungguhnya aku bisa melihat dari belakang punggungku. Di dalam Sahih Muslim diceritakan Rasulullah bisa melihat dari semua arah. Kenapa? Karena beliau cahaya. Dalam Quran Allah berfirman, laqad ja'akum nurun wa kitabum mubin. Para mufassirin mengatakan laqad ja'akum nurun, telah datang kepada kamu cahaya, telah datang kepada kalian cahaya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabum mubin adalah Al-Qur'an. Sebelum datangnya Al-Quran, datang dulu nur, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Rasulullah datang mendapatkan wahyu dari Allah yang rupanya adalah Quran. Al-Quranul Karim merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum nurun, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau cahaya sehingga bisa melihat dari semua arah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu secara fisiknya para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kalau secara akhlaknya, budi pekertinya, tidak ada manusia yang memiliki budi pekerti sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji bagaimana Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh wahai Muhammad, engkaulah orang yang memiliki budi pekerti yang sangat agung. Disebutkan bahwa wama min bariyatin min khuluqin mahmud illa mutalaqqiyan min zainil wujud. Tidaklah satu akhlak yang mulia yang ada di seluruh manusia ini kecuali sumbernya adalah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Para jamaah yang mulia, beliau orang yang sangat terhormat. Beliau adalah orang yang bangsawan, tapi suka duduk di tengah-tengah orang-orang miskin. Sehingga beliau mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Dan hidupkan aku di tengah-tengah orang miskin, dan matikan aku nanti berkumpul bersama orang-orang miskin. Para jamaah yang mulia, Rasulullah SAW sangat suka sekali apabila ada makanan yang enak. Di belakang masjid beliau ada ahlu sufah, 70 orang miskin, tuna wisma, tidak punya rumah, tinggalnya hanya di masjid. Iktikaf di masjidnya Rasulullah, tidak punya apa-apa. Apabila beliau punya hidangan yang nikmat yang bagus, maka beliau membawa ke masjid bersama ahlu sufah dan beliau makan di tengah-tengah mereka orang-orang miskin. Begitulah kesukaan Nabi Muhammad SAW. Ada seorang tua, ibu-ibu ketika di awal Mekah, di awal dakwahnya beliau di Mekah, ada seorang ibu tua, janda sangat tua, kerjaannya mencari kayu bakar. Ketika Rasulullah berjalan di pinggiran kota Mekah, melihat ibu tua ini,
Maka timbullah perasaan iba dengan ibu ini. Maka beliau menawarkan, bolehkah ibu aku bawakan kayu bakar ini untuk saya bawakan ke rumah ibu. Maka ibu mengatakan dengan senang hati, nak, kamu bawa kayu bakar ini. Sayyidul Mursalin mengangkat kayu bakar di pundaknya dalam perjalanan yang cukup jauh. Sesampainya di rumah ibu itu, di mana bu aku letakkan kayu bakar ini? Di belakang rumah, nak. Diletakkanlah Nabi SAW kayu bakar tersebut dalam keadaan keringatnya bercucuran karena panasnya kota Mekah dan karena beratnya kayu bakar tersebut. Maka Rasulullah berpamitan dengan ibu ini. Wahai ibu, saya berpamit, sudah saya selesaikan tugas. Maka ibu tadi mengatakan, wahai anak, aku akan membalas kepada kamu budimu yang bagus, tapi tidak ada hal yang aku berikan kepada kamu, karena aku adalah orang miskin. Air pun aku tidak punya, apalagi makanan. Aku hanya bisa memberi nasihat kepada kamu, wahai anak. Silahkan ibu berikan saya nasihat. Maka ibu tadi mengatakan, wahai anak yang baik, wahai anak yang punya budi pekerti luhur, kamu orang yang bagus, kamu orang yang bersih, kamu orang yang berakhlak. Nanti kalau kamu berada di kota Mekah, jangan sekali-kali kamu dekat dengan orang yang namanya Muhammad. Karena dia adalah tukang sihir, karena dia adalah pemecah belah umat. Itu orang yang bahaya besar, orang Quraisy yang membahayakan. Kalau kamu berjumpa dengan orang yang namanya Muhammad, supaya kamu tidak terpengaruh, maka kamu menghindar. Maka Rasulullah mengatakan, wahai ibu, kenalkah ibu orang yang namanya Muhammad? Belum kenal saya. Saya hanya dengar saja dari orang-orang Quraisy bahwa orang yang namanya Muhammad itu adalah orang yang rusak. Maka Rasulullah mengatakan, ibu, ketahuilah akulah orang yang namanya Muhammad. Ya, aku ini orang yang namanya Muhammad. Maka ibu itu terperanjat seraya mengatakan, wahai anak Muhammad, kamu adalah orang yang sangat luar biasa. Berarti mereka adalah pembohong besar, memfitnah kamu. Tidaklah mungkin kamu punya sifat yang diceritakan yang aku dengar. Sebenarnya apakah ajaran yang kamu bawa, wahai Muhammad? Maka Rasulullah baru berdakwah. Begitu Rasulullah berdakwah, akhirnya ibu ini masuk Islam. Begitulah akhlaknya Rasulullah SAW. Di pinggiran kota Mekah, Rasulullah sering berjalan di malam hari, melihat kalau ada orang fakir miskin yang perlu dapat bantuan, maka beliau tolong dan beliau bantu. Satu ketika beliau melihat seorang budak belian, budak yang kurus kering, pucat dan kurang tidur. Siapakah ini? Bilal bin Rabah. Masih dalam keadaan budak. Maka melihat pandangan yang begitu mengibahkan, Rasulullah tidak tega. Rasulullah mengatakan, wahai saudara, saya lihat saudara ini kurang tidur, sangat capek sekali. Coba kamu tidur sekarang ini. Pekerjaan kamu ini saya selesaikan semua. Maka apa kata Bilal? Tuan adalah orang yang bangsawan. Tuan adalah kelihatan orang yang bersih, rapi, berarti Tuan adalah orang yang mampu. Ini pekerjaan akan selesai nanti kira-kira habis subuh. Mana mungkin Tuan akan bisa menyelesaikan pekerjaan yang begini berat. Saya akan selesaikan. Kamu tidur saja. Maka Bilal tidur dengan nyenyaknya. Rasulullah menggiling gandum. Sayyidul Mursalin, Habibullah, Habibur Rabbul Alamin, Nabi kita, panutan kita, menggiling gandum milik seorang budak, ya, yang dirinya sendiri tidak punya itu budak, karena tubuhnya milik tuannya. Digiling oleh Rasulullah itu gandum sampai subuh baru selesai. Selesai itu dirapikan Rasulullah, melihat seorang budak yang tidur begitu lelap, Rasulullah tidak tega untuk membanguninnya, karena berarti beberapa malam dia tidak tidur karena pekerjaannya. Maka Rasulullah pulang tanpa pamitan karena tidak tega untuk membangunkan. Bangunlah ini Bilal karena sengatan sinar matahari jam 9 pagi. Begitu dia bangun, dilihat pekerjaannya sudah rapi. Seraya menggumam dalam hatinya, sayangnya orang ini tidak pamit dengan saya.
Coba kalau pamit dengan saya pesan lagi supaya malam nanti datang untuk membantu saya biar saya bisa tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dipesan datang kembali pada malam yang kedua dan mengatakan, wahai saudara, saudara tidur, saya selesaikan pekerjaan saudara. Maka Rasulullah menggiling gandum lagi. Selesai subuh Rasulullah pulang lagi. Pada malam yang ketiga Rasulullah datang kembali. Karena sudah 2 malam dia tidur, berarti dia sudah fresh. Rasulullah menggiling gandum sambil ditunggui sama si Bilal ini. Terus berkatalah Bilal, wahai saudara, saya lihat saudara ini adalah orang yang baik dan bangsawan, bersih, wangi, ganteng, bagus. Sebenarnya saudara ini siapa? Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Oh, kamu ini Muhammad bin Abdullah yang dikatakan Umayyah bin Khalaf, tuan saya adalah orang yang rusak, tukang sihir, dukun hebat. Ya itulah yang dituduhkan terhadap saya, kata Nabi SAW. Kemudian Bilal mengatakan, sebenarnya kamu ini mengajak apa? Rasulullah barulah berdakwah, mengajak tentang tauhid, mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, adalah ajaran yang mementingkan silaturahmi, ajaran yang mementingkan akhlak dan budi pekerti. Akhirnya Bilal mengucapkan, mud yadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu wahai Nabi Muhammad, aku akan masuk Islam. Bersahadalah Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bilal masuk Islam. Tersentuh hatinya melihat akhlak yang mulia, tersentuh hatinya melihat Rasulullah yang tulus ikhlas membantunya. Begitu Bilal ketahuan bahwa dirinya masuk Islam, ditangkap oleh tuannya dan diseksa, dilepas tubuhnya dengan tubuh yang telanjang, diletakkan di padang pasir yang begitu panas, kemudian diletakkan batu di atasnya, kemudian dicemeti untuk keluar daripada Islam. Maka Bilal mengatakan, ahadul ahad, ahadul ahad, ahadul ahad. Tidak bisa dia melepaskan Islam karena wajah Rasulullah yang begitu mulia, akhlak Rasulullah yang begitu tinggi telah merasuk dalam sanubari dan batinnya, menunjukkan bahwa Rasulullah adalah teladan yang baik, bahwa ajarannya yang benar, maka dia tidak akan bisa meninggalkan agamanya Rasulullah SAW. Ketika ditanya, wahai Bilal, bagaimana rasanya ketika kamu dicemeti? Bagaimana rasanya ketika kamu dalam keadaan di bawah sinar matahari yang begitu panas? Maka beliau mengatakan, aku gabungkan manisnya iman dengan pahitnya azab. Ternyata manisnya iman mengalahkan pahitnya azab sehingga aku tidak terasa apa-apa. Begitulah para jamaah yang mulia akhlaknya Rasulullah SAW. Ini dari segi akhlak. Kalau dari segi kepemimpinan, beliau Nabi SAW adalah pemimpin yang paling mulia, pemimpin yang paling hebat di tengah-tengah keluarga. Beliau mengatakan, khairukum fi ahlihi wa ana khairukum fi ahli. Semulia-mulia kalian, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dengan keluarganya. Akulah manusia yang paling baik dengan keluargaku. Rasulullah adalah manusia yang paling mulia, paling baik dengan keluarganya. Apabila putrinya datang, Fatimah Zahra, dibukalah pintu tersebut. Rasulullah berdiri dan dicium di antara kedua matanya, diletakkan di tempat duduknya. Seraya bertanya, wahai Fatimah, apa gerangan yang bisa ayah bantu untuk kamu? Rasulullah nyuci bajunya sendiri. Apabila bajunya terkoyak, beliau menjahit sendiri. Beliau membersihkan rumahnya bersama istrinya. Beliau adalah manusia yang betul-betul menjadi contoh di tengah-tengah keluarganya. Sehingga apabila keluar dari rumahnya, maka Nabi SAW sangat ditunggu-tunggu kapan kedatangannya dan sangat didambakan oleh anak dan istrinya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang mulia, terakhir dari ceramah saya, karena memang waktunya singkat.
Allah Subhanahu wa taala meletakkan kejayaan, meletakkan kebahagiaan, meletakkan keselamatan, meletakkan kenikmatan dalam hidup di dunia ini sampai dengan di akhirat nanti adalah diletakkan di dalam kita mentoladani junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau Anda ingin selamat, contohlah Rasulullah. Kalau Anda kepingin terhormat dunia akhirat, contohlah Rasulullah. Kalau Anda kepingin sehat jasmani dan rohani, contohlah Rasulullah. Kalau Anda kepingin diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, contohlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah yang mulia, Rasulullah itu fisiknya sangat kuat. Ya. Ketika ada satu orang ahli gulat, ya, ahli gulat mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau bisa mengalahkan aku dalam gulat, maka aku akan masuk Islam. Rasulullah tidak gemuk dan tidak kurus, sedang. Maka dianggap akan kalah dalam bergulat karena nomor satu dia di Quraisy. Begitu bergulat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu jatuh tersungkur. Dia bangun kaki sambil dia heran, kenapa ini kok luar biasa? Kok sangat kuatnya ini Muhammad? Maka dia bangun kembali, lawan lagi Rasulullah, akhirnya dia jatuh lagi. Setelah yang ketiga kali, dilawan lagi, jatuh lagi, akhirnya dia masuk Islam. Kalah. Rasulullah SAW memberi resep kesehatan. Ya, Bapak Ibu yang mulia, beliau mengatakan, kalau kamu kepingin sehat, makanlah kamu ketika kamu sudah lapar. Dan berhentilah kamu ketika kamu belum kenyang. Perut ini harus dibagi tiga. Perut ini harus dibagi tiga. Karena energi kita terbuat dari tiga yang ada isi perut tersebut. Yang pertama, perut ini harus kita isi sepertiga makanan. Yang kedua, perut ini harus kita isi sepertiga minuman. Dan yang kedua sepertiga minuman. Dan yang ketiga, perut ini harus kita kosongkan untuk oksigen kita. Apabila makanan, baik protein atau karbohidrat dan vitamin, ditambah dengan H2O yaitu air, kemudian ditambah O2 yaitu oksigen, maka akan keluar sebuah energi yang hebat, maka kita akan jadi orang yang fisik kita akan kuat. Tapi apabila isi oksigen kita isi makanan, atau isinya oksigen kita isi minuman, maka tidak seimbanglah nafas kita, sehingga walaupun perut kita penuh, tapi kita tidak punya tenaga, sehingga kita tidak sehat. Kalau kepengen sehat, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau malam tahajud, kalau salat berjamaah, ngaji, zikir kepada Allah dan budi pekerti luhur, insya Allah kita akan berjaya dan bahagia dunia akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaatnya Rasulullah. Kunci yang pertama kali yang harus kita miliki adalah mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya. Sayangilah Rasulullah karena Rasulullah mencintai kita lebih daripada diri kita mencintai diri kita. Cintailah Rasulullah karena Nabi Muhammad SAW pantas orang yang kita cintai karena beliau adalah orang yang terhebat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk bisa mencontoh Rasulullah. Mencintai Rasulullah lebih daripada mencintai diri kita sendiri, lebih mencintai daripada ibu dan bapak kita, lebih mencintai Rasulullah lebih daripada semua manusia yang ada di alam semesta ini. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di dunia ini sebelum nanti di akhirat, walaupun dengan mimpi. Ya, berkhayalah untuk mimpi Rasulullah dengan menghayalkan ketika kita tidur dengan sunnahnya, ketika kita makan dengan sunnahnya, minum dengan sunnahnya, sambil menghayalkan wajah Rasulullah, maka beruntunglah orang yang bisa melihat gantengnya Rasulullah. Beruntunglah orang yang bisa melihat wajah bagusnya Rasulullah di dunia ini dengan mimpi.
dan nanti akan di akhirat akan berjumpa dengan Nabi SAW dan beliau dalam keadaan ridha. Amin, amin, ya rabbal amin. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.